Perkenalkan, nama saya Marce, Prodi BKK kelas A, NIRIM 12 20 22 90 56. Tugas psikologi perkembangan anak. Dosen pengampu Ibu Mary Adeng MPD. Pengertian anak usia 4-6 tahun. Usia ini biasa juga disebut sebagai usia prasekolah, karena pada usia ini anak belum sekolah dan orang tua menganggap masa ini sebagai usia main. Ada 4 ciri dari perkembangan masa anak prasekolah. Yang pertama yaitu ciri fisik. Ciri anak prasekolah dari segi fisik umumnya sangat aktif. Mereka memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuh dan sangat suka melakukan kegiatan yang dilakukan sendiri. Yang kedua yaitu ciri sosial. Pada tahap ini, mereka mempunyai 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat itu cepat berganti. Kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terorganisir dengan baik. Ciri yang ketiga yaitu ciri emosional. Anak prasekolah cenderung mengekspresikan perasaan secara bebas dan terbuka. Iri hati juga sering terjadi di antara mereka, dan anak prasekolah pada umumnya seringkali merebut perhatian guru. Ciri yang keempat yaitu ciri kognitif. Anak prasekolah umumnya sudah terampil dalam berbahasa. Kompetensi ini biasa dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, memahami, dan kasih sayang. Adapun tujuan dari pendidikan prasekolah yaitu mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangan, dan untuk membantu mengatakan perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 7 syarat masuk pendidikan prasekolah yaitu yang pertama, kemampuan kognitif yang memadai. Perkembangan kognitif menekankan pada aspek kemampuan untuk melakukan proses berpikir, menganalisa, maupun memecahkan suatu masalah. Yang kedua, keterampilan berbahasa lisan dan keterampilan menulis. Komunikasi merupakan cara untuk melakukan kegiatan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu artikulasi bahasa yang jelas dan dipahami oleh orang lain. Yang dimaksud dengan keterampilan artikulasi ialah kemampuan melafalkan, mengucapkan, mengeja kata-kata, kalimat dalam bahasa agar dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Yang keempat, memiliki keterampilan motorik yang memadai. Keterampilan motorik halus, kemampuan dasar psikomotorik halus yang dapat menunjang keberhasilan seorang anak ialah seperti kegiatan menggunting kertas, menggambar, atau menulis. Yang kelima yaitu mampu menolong diri sendiri dengan baik. Pada anak-anak yang telah diajar dan berlatih dengan baik oleh orang tua di rumah atau dapat melakukan kegiatan untuk kepentingan diri sendiri. Yang keenam yaitu memiliki keterampilan psikososial yang memadai. Memasuki pendidikan prasekolah berarti seorang anak telah diajar dan dilatih untuk berpisah sementara waktu dari orang tua maupun keluarganya. Yang ketujuh yaitu proses persepsi dan integratif. Kemampuan anak-anak untuk memahami instruksi, perintah maupun tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan mempersepsikan suatu stimulus eksternal. Ada 4 manfaat dari pendidikan prasekolah. Yang pertama yaitu membantu pembentukan struktur otak anak. Yang kedua, tambahan aktivitas anak yang lebih berstruktur. Yang ketiga, mendorong rasa percaya diri anak.
Dan yang keempat, membantu mereka untuk lebih siap memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Adapun 3 macam pendidikan prasekolah bagi anak. Yang pertama yaitu taman kanak-kanak. Ditunjukkan untuk anak-anak usia 4-5 tahun dan secara umum dibagi menjadi kelas pemula, kelas menengah, kelas bagi anak-anak yang segera masuk ke SD. Yang kedua yaitu kelompok bermain. Suatu kelompok anak-anak yang mengikuti suatu program pendidikan melalui kegiatan bermain. Yang ketiga yaitu tempat penitipan anak. Tempat ini ditujukan untuk anak-anak yang orang tuanya sibuk bekerja dan tidak bisa mengawasi anaknya secara langsung.